Selamat pagi pada sore di sini, Anda di sana, pada sore di sana sini. Hari ini Rabu tanggal 29 September 2021. Eh, saya ingin membacakan berita CNN Indonesia hari Senin. Headline beritanya judulnya adalah Rocky Gerung adukan Sentul City ke Komnas HAM hari ini. Berarti hari Senin, ini hari Selasa kemarin, tanggal 28. Ini menarik. Rocky Gerung dan sejumlah warga Bojongkoneng Bogor berencana mengadukan PT Sentul City terkait dengan sengketa lahan ke Komnas HAM. Saya geli, ini istilah saya geli itu kalau membaca berita-berita jenaka itu. Sama kayak istilahnya Rocky Gerung itu, kalau melihat sesuatu yang menurut dia tuh logical fallacy, itu dia menyebut dengan dungu. Nah, ini saya geli. Ada orang sekaliber Rocky Gerung melaporkan konflik lahannya dengan Sentul City, sesama orang swasta. Sentul City sebagai korporasi, kemudian Rocky Gerung sebagai individu. Berarti kan relasi antar swasta, tidak ada negara di situ. Dia melaporkan konfliknya ke Komnas HAM. Padahal kalau konflik sesama warga negara, itu lapornya, pengaduannya adalah ke polisi atau ke instansi terkait. Bisa ke BPN, bisa ke agraria, atau bisa ke lurah, camat, dan semacamnya. Nah, ini konflik lahan dengan Sentul City, Rocky Gerung berikut warga yang tinggal di sekitarnya, Bojongkoneng, rame-rame mendatangi Komnas HAM Selasa kemarin. Tapi saya tidak melihat dan tidak ada berita tentang Rocky Gerung datang ke Komnas HAM. Sebenarnya saya menunggu itu, Denny Siregar saya yakin juga menunggu itu. Kalau Denny Siregar tahu bahwa Rocky Gerung mengadu ke Komnas HAM tentang konflik lahan dengan Sentul City, pasti dia akan tergelak terbahak-bahak. Kenapa? Karena dalam konteks hak asasi manusia tidak ada namanya sesama warga negara, sesama warga, baik itu korporasi maupun individu, itu namanya pelanggaran HAM, itu tidak ada. Pelanggaran HAM itu hanya terjadi negara dengan warganya, negara dengan korporasi, negara dengan orang-orang swasta. Jadi tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang swasta, pihak swasta, korporasi swasta terhadap orang lain. Itu namanya bukan pelanggaran HAM. Itu namanya kriminal biasa kalau memang kriminal, atau konflik biasa atau kalau konflik, dan itu ranahnya, wilayahnya kepolisian atau lembaga negara lain yang terkait. Tapi kalau rame-rame datang ke Komnas HAM sementara dia berkonflik dengan orang swasta, dengan Sentul City, itu salah alamat, bro. Itu sebentuk kedunguan baru. Kenapa? Karena memang kalau konfliknya dengan negara, misalnya diambil alih oleh instansi tertentu, oleh lembaga keamanan atau lembaga instansi keamanan negara, maka itu disebut dengan pelanggaran HAM atau disebut dengan konflik dengan negara. Selagi konfliknya itu sama swasta, tidak ada negara di situ, ranahnya tidak di Komnas HAM. Seperti itu. Jadi jangan-jangan nanti salah alamat model seperti ini bisa saja terjadi, bukan hanya pada Rocky Gerung dan kawan-kawan. Salah alamat itu efeknya besar. Misal orang mau gugatan cerai, kemudian dia daftarnya ke pengadilan negeri, salah alamat juga itu. Pasti nanti diarahkan oleh Komnas HAM atau ke lembaga pengadilan negeri, diarahkan ke pengadilan agama, semacam itu. Dan kalau kemudian Komnas HAM menerima itu, artinya bahwa konflik warga sama warga diterima, aduan itu diterima tanpa disuruh perbaiki, tanpa mengganti objek subjeknya, maka Komnas HAM sama juga itu berarti. Artinya yang harus digarisbawahi bahwa relasi atau konflik antara warga sama warga itu pengaduannya, pelaporannya, penanganannya tidak di Komnas HAM. Komnas HAM itu yang ditangani adalah konflik negara dengan warga negara. Negara itu bisa siapa aja, bisa penanggung jawab keamanan, bisa penanggung jawab agama, bisa penanggung jawab ekonomi, bisa penanggung jawab politik, itu negara semua. Bisa Pemda, Pemprov, itu negara.
Kalau korporasi itu bukan wilayah negara dan pelaporannya tidak ke Komnas HAM. Apa sih sebenarnya tugas Komnas HAM? Apa sih sebenarnya tugas hak asasi manusia yang melekat pada negara itu? Hak asasi manusia itu punya 3 tugas utama terhadap warganya. Negara terkait hak asasi manusia itu punya 3 tanggung jawab. Negara terkait HAM itu fungsinya adalah responsible holder. Sementara warga negara itu adalah right holder. Right holder itu artinya pemangku hak. Yang punya hak terhadap hak asasi itu adalah warga negara. Sementara yang punya tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi warga negara ini adalah negara. Makanya negara disebut dengan responsible holder, pemangku tanggung jawab dan kewajiban. Itu negara. Apa aja tanggung jawab negara terhadap warganya terkait hak asasi manusia? Itu 3. Pertama adalah proteksi, yang kedua fulfillment, yang ketiga adalah respeksi. Sekarang pertama proteksi. Proteksi artinya to protect, melindungi. Ini kalimatnya aktif. Jadi bukan sekedar perlindungan, tapi negara bertanggung jawab, berkewajiban melindungi warga negara. Kalau negara mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi warga negara, itu berarti terjadi pelanggaran HAM dan pengaduannya ke Komnas HAM. Ingat, pengaduannya kepada Komnas HAM karena yang melakukan pelanggaran adalah negara. Kalau yang melakukan pelanggaran swasta, korporasi, itu tidak ke Komnas HAM, tapi ke lembaga negara yang lain. Tugasnya itu, proteksi, melindungi. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah 5 rumpun hak asasi manusia. Pertama, rumpun hak sipil, kedua rumpun hak politik, ketiga rumpun hak ekonomi, keempat rumpun hak sosial, dan terakhir hak budaya. Negara wajib melindungi 5 jenis hak ini pada warganya negaranya. Hak sipil itu hak beragama, hak hidup. Nah, ini nggak boleh namanya diambil nyawanya, dipaksa agamanya, dikurangi, nggak boleh. Hak sipil, hak melekat, hak pemberian Tuhan. Nah, kemudian hak politik, ya, dia milih ideologi, milih partai, tidak boleh dipaksa. Kemudian hak ekonomi, dia bisa bekerja, kalau nggak bekerja negara bertanggung jawab ngasih jaminan sosial. Nah, kemudian hak sosial, hak sosial dia bersosialisasi, berorganisasi, bisa ekspresi diri. Nah, kemudian terakhir hak budaya, hak mengembangkan ilmu pengetahuan, hak mendapatkan informasi dan semacamnya. Itu dasarnya adalah deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Bisa. Kemudian pada pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, UU tentang hak asasi manusia. Meski ada sebagian UU itu tidak sejalan dengan deklarasi universal tentang HAM, harus diluruskan itu. Jadi negara punya tanggung jawab untuk melindungi 5 hal ini, 5 rumpun hak. Kemudian tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab untuk respeksi, menghormati. Setelah melindungi, proteksi, kemudian kedua adalah menghormati. Menghormati hak tiap individu, menghormati hak tiap kelompok, menghormati hak tiap organisasi yang memiliki 5 rumpun hak tadi. Nah, selagi haknya dikurangi, haknya tidak diberikan, maka orang seperti Pak Rocky Gerung ini bisa berbondong-bondong ke Komnas HAM untuk melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hak 5 rumpun hak ini. Kita tinggal mendaftar mana di antara 5 rumpun HAM ini, 5 rumpun hak asasi manusia ini yang tidak diberikan oleh negara kepada warganya. Kalau warganya merasa tidak mendapatkan proteksi, respeksi, penghormatan dan perlindungan negara, dia bisa berbondong-bondong kepada Komnas HAM. Lagi-lagi titik tekannya adalah negara, bukan swasta, bukan antar individu. Kalau antar individu dan antar swasta itu bukan Komnas HAM tempat mengadunya. Pasti ditolak oleh Komnas HAM kalau memang tetap dipaksa ke sana. Kemudian yang ketiga adalah fulfillment. Tugas negara, tanggung jawab negara, kewajiban negara terhadap warganya menyangkut 5 hak ini, hak sipil, politik, ekonomi, budaya, dan sosial, ECOSOP, adalah
dia wajib hukumnya memenuhi semuanya itu. Fulfillment, proteksi, respeksi, dan fulfillment. Orang butuh agama, negara memilihkan 6 agama negara kita ini. Silakan pilih di antara 6 agama yang ada. Itu kesepakatan nasional. Artinya di luar 6 agama itu negara boleh membatasi. Kenapa? Pembatasan itu pada lingkup keyakinan. Jadi negara menyiapkan 6 jenis agama, silahkan warga negara untuk memilih. Nah, seperti itu. Itu adalah fulfillment, pemenuhan, tanggung jawab untuk memenuhi. To fulfill, untuk memenuhi itu adalah tanggung jawab negara. Kalau negara tidak menyiapkan agama yang bisa diyakini oleh warganya, berarti negara tidak memenuhi hak beragama, hak sipil. Kalau tidak memenuhi hak beragama, hak sipil, berarti negara melanggar HAM, dan ini mengadunya ke Komnas HAM. Bukan ke Kementerian Agama, bukan ke Majelis Ulama, bukan apalagi ke NU atau Muhammadiyah, karena hak ini diberikan oleh negara. Kemudian negara juga wajib dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak sipil, hak politik. Hak politik itu negara memfasilitasi warganya untuk bikin atau meyakini ideologi tertentu, partai tertentu, kemudian ikut pemilu. Itu negara demokrasi, negara yang menghormati HAM, pasti punya partai politik. Makanya partai politik itu aset, bukan hanya oleh demokrasi, tapi juga sekaligus itu investasi dan penghormatan, pemenuhan hak politik warga negara. Kemudian yang ketiga, ini nih, yang boleh memberikan, yang bertanggung jawab menyediakan partai politik, partai sebagai lembaga politik, partai sebagai institusi politik, itu adalah negara. Artinya kalau negara memberi rekomendasi, memberi izin satu komunitas untuk bikin partai, maka dia bisa berdiri ikut terlibat dalam pengelolaan negara, dalam pemilu, ikut terlibat dalam regenerasi, restorasi, pergantian pemimpin pengelola negara ini. Bukan via lain, jadi negara. Agama disiapkan oleh negara, partai politik disiapkan oleh negara, ideologi dipilihkan oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi hak ekonomi warganya. Negara wajib hukumnya untuk buka lapangan kerja. Kalau tidak bisa buka lapangan kerja, negara wajib hukumnya untuk memberikan jaminan sosial sesuai kebutuhan standar manusia. Ini hak ekonomi harus dipenuhi. Kalau negara tidak bisa memenuhi ini, negara berarti melanggar HAM dan mengadunya adalah ke Komnas HAM. Kemudian yang keempat adalah ECOSOC, ekonomi sosial budaya, hak sosial, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk aktualisasi diri, hak untuk bebas menyuarakan pendapatnya. Ini adalah ekonomi sosial budaya, bersosial. Negara juga memfasilitasi itu, tidak boleh memberangus itu. Kalau terjadi pemberangusan, terjadi pengurangan, terjadi pelanggaran, lapornya ke Komnas HAM, bukan ke lembaga lain. Kenapa? Karena ini adalah relasi negara dan warganya. Warga itu punya hak, warga itu pemegang hak, right holder, sementara negara adalah pemegang tanggung jawab, pemangku tanggung jawab atau responsible holder. Kemudian terakhir adalah ekonomi sosial dan budaya. Negara wajib hukumnya untuk mengembangkan budaya warganya, bisa berkesenian, bisa membangun atau mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun kampus, membangun sekolah-sekolah seni, membangun sanggar-sanggar, membangun panggung-panggung perform untuk pementasan, untuk aktualisasi diri, untuk budaya, pengembangan budaya itu. Kalau itu tidak disiapkan, tidak dipenuhi, negara tidak melakukan fulfillment, pemenuhan, berarti negara melanggar HAM, dan itu lapornya adalah ke Komnas HAM. Jadi sekali lagi, kalau Pak Rocky berkonflik dengan Sentul City, pengadunya, pelaporannya tidak ke Komnas HAM, tapi ke lembaga lain. Kalau Pak Rocky datang ke Komnas HAM untuk melaporkan konflik lahan yang dia tempati dengan Sentul City, itu sebentuk kedunguan baru. Selamat pagi.